Merayakan semangat Kartini. Berikan seperti yang kami sampaikan di awal pagi ini, spesial talk bersama Ika Permatasari Rosen, perempuan asal Surabaya yang hidup di sebuah kapal yacht yang sehari-hari membersihkan plastik dari pantai-pantai Norwegia. Kami hadirkan dalam rangka peringatan Hari Kartini setiap 21 April yang dirayakan setiap 21 April kali ini 2022. Dan siaran ini juga dapat Anda simak melalui Instagram Elsinta, dan bagi netizen Anda bisa bergabung nanti. Silakan sampaikan pertanyaan Anda di kolom tersebut. Saya langsung sapa Mbak Ika, The Sailor Woman. Mbak Ika, halo, selamat pagi di Jakarta, Mbak Ika. Halo, selamat pagi. Di sini juga masih pagi kok, waktunya sahur. Oh begitu. Oh, waktu sahur jam berapa Mbak Ika di sana? Jam 3 pagi. Sahur jam 3 sampai pagi. 5. Betul. Oh, berarti sekarang sambil sahur ya Mbak Ika ya? Betul, sambil sahur. Oke, Mbak Ika sudah berapa lama tinggal di Norwegia, Mbak Ika? Untuk sementara ini di Norwegia sudah hampir 1,5 tahun sebenarnya di Norwegia. Tapi sekarang kita berencana untuk relokasi ke Belanda karena urusan permit dan segala macam lebih gampang di Belanda. Gitu. Kapal juga sekarang lagi ada di sini. Jadi biar birokrasi dan urusannya lebih lancar gitu. Nah, ini keren nih. Kenapa ada kaitannya selalu kapal ya dan kegiatan Mbak Ika, dan ini disebut sangat menginspiratif karena tidak banyak orang yang mau melakukan hal seperti itu, membersihkan pantai-pantai. Nah, tapi kita akan mengulas bagaimana makna Hari Kartini ya untuk seorang Mbak Ika, The Sailor Woman, yang mungkin sudah lama juga ya meninggalkan tanah air, Mbak Ika. Jadi sebenarnya makna Hari Kartini buat saya itu perempuan itu bisa bermimpi, perempuan itu bisa pursue their dream, regardless dengan etnik, regardless dengan tradisi, tapi tentunya dengan tetap respect terhadap tradisi yang kita punya ya gitu. Jadi perempuan itu tidak hanya ada di dapur atau di rumah, meskipun pekerjaan perempuan sebagai ibu rumah tangga itu juga pekerjaan yang sangat mulia sekali begitu. Jadi intinya kita tuh sebagai perempuan punya tempat di society ini, tidak hanya perempuan itu sebagai objek, gitu. Iya, jadi Kartini itu masih sangat relevan ya untuk menginspirasi banyak wanita di Indonesia, Mbak Ika ya. Betul sekali, masih sangat relevan sekali karena menurut saya sendiri Ibu Kartini itu juga salah satu simbol bahwa di zaman Ibu Kartini yang masih ada di zaman penjajahan ya waktu itu, tapi Ibu Kartini sudah punya mimpi yang besar dan alhamdulillah juga didukung dan disupport dengan keluarga dan suaminya, akhirnya mimpi itu terwujud gitu loh. Jadi itu juga salah satu inspirasi dari saya, jangan pernah berhenti bermimpi. Iya, apakah ini juga yang menginspirasi Mbak Ika untuk melakukan banyak kegiatan sosial lainnya? Misalnya yang dilakukan Mbak Ika selama ini, membersihkan pantai dan lain sebagainya, Mbak Ika. Sebenarnya iya. Jadi ketika saya sudah berpikir bahwa saya sudah selesai dengan hidup saya, ngapain ya sekarang gitu. Kalau cuman sailing, cuman mengunjungi negara ini itu gitu, semuanya juga sudah dilakukan gitu loh. Jadi saya sudah melihat negara-negara yang saya sudah mimpikan dari dulu. Jadi sekarang waktunya untuk melakukan sesuatu yang berguna untuk society. Jadi pas waktu di Norwegia, karena waktu itu juga lockdown karena corona, kita bertemu dengan salah satu non-governmental organization atau NGO di Norwegia. Dan pada saat itu juga kita lihat hasil dari mereka ngumpulin sampah itu seperti apa. Setelah kita berbincang-bincang dengan foundernya, akhirnya kita memutuskan untuk dengan konsep yang seperti itu, ini juga masuk di apa yang kita mau gitu ya. Jadinya kita akan bantu NGO ini. Jadi selama 1,5 tahun kita bekerja sukarela, tidak dibayar, juga menerima volunteer atau juga sukarelawan lain yang bantu bersih-bersih sampah di kapal kita tanpa dibukut bayaran sama sekali selama 1,5 tahun. Begitu. Wow. Oke, cerita lagi dong Mbak Ika, apa sih aktivitasnya ya keseharian, karena sebagai sailor woman ya, wanita pelaut. Nah ini
Sebutan ini sudah berapa lama Mbak Ika disematkan ke Mbak Ika? Sebenarnya sudah berapa tahun ya? Mungkin sudah 3 tahun lebih gitu. 3 tahun. Saya sendiri juga sudah di kapal sudah hampir 4 tahun sekarang. Tahun pertama memang masih on off ya, karena waktu itu kita masih kerja. Baru setelah pas pandemi ini, karena semua kan sudah WFH ya. Jadinya ya orang WFH di rumahnya masing-masing, saya WFH di kapal, yang mana juga itu rumah saya, yang kita kemana-mana juga gitu. Iya, aktivitasnya biasanya apa saja Mbak Ika setelah Sorry? iya, ya aktivitas kesehariannya ya. Karena kan dikenal sebagai orang yang sangat peduli dan concern terhadap lingkungan. Salah satunya membersihkan tadi sampah-sampah pantai-pantai. Memang banyak Mbak sampahnya di pantai-pantai di sana Mbak. Wah, orang bilang gini ya. Jadi sehari-hari kalau pas kita sailing ini pas lagi nggak ngambilin sampah ya. Kalau dulu pas waktu di Mediterania mungkin hari ini kita mau pergi sailing, for instance kita mau pergi ke Ibiza atau besok kita kepingin ke Italia nih, ya udah tinggal berangkat aja gitu kan. Tapi ketika kita di Norwegia itu satu dunia baru bagi saya juga, bagi suami juga, karena beda sekali gitu ketika kita berlayar di Mediterania dan kita berlayar di Norwegia. Dan pas waktu kita berlayar di beberapa area itu memang sudah kita menemukan beberapa sampah gitu yang kita berpikir, oh ini mungkin karena ada penduduk, karena di Norwegia ini ada sekitar 200.000 pulau. Pulau yang kecil-kecil ya. Nah di pulau-pulau itu biasanya itu ada penghuni yang nggak sampai 10 atau nggak sampai 5. Nah itu kan sampah mereka tidak bisa nggak bisa buang selayaknya kalau ada di mainland gitu. Nah itu juga jadi salah satu problem. Ketika kita sailing gitu, ngunjungin salah satu tempat atau apa, biasanya kita itu berinteraksi dengan orang lokal gitu, share aja gitu. Kita itu seperti ini. Oh berarti kehidupan di lokal di sana itu seperti itu gitu. Dan banyak juga masukan atau pas ketika kita sharing bilang, oh ya ternyata sampah di sini itu juga jadi salah satu problem besar gitu, karena banyak pulau-pulau, tapi pulau-pulau ini juga meskipun terintegrasi dengan mainland, tapi untuk urusan sampah tidak begitu terintegrasi gitu. Jadi ya sehari-hari kalau nggak kita ngumpulin sampah, ya udah kita jalan-jalan aja gitu, sailing aja, manasin mesin. Oh tidak jalan-jalan di darat tapi di laut ya Mbak Ika ya? Betul, jalannya di laut. Jalannya di laut, oke. Sekarang masih di laut atau sudah di darat Mbak Ika? Untuk saat ini kita di darat sampai sekitar 4 bulan ke depan, sampai summer. Setelah summer nanti kita start lagi gitu, karena kan kalau winter juga banyak winter storm di sini, jadi kita harus rehat sebentar begitu. Oke, baik Mbak Ika, kita sapa pendengar dulu ya. Ada Pak Tama di Jakarta. Kami juga buka line telepon untuk pendengar yang lain, silakan di 0215869000. Pak Tama, halo Pak Tama. Selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Tama, silakan Pak Tama. Ini 21 April, El Sinta penuh dengan Hari Kartini dan banyak sekali inspirasinya Mbak. Ika Sailor Woman ini dari judulnya juga udah keren banget ya. Jadi saya pengen tahu tuh kalau di sana. Tapi pertama saya appreciate ya Mbak Ika bahwa udah bisa bersihin lingkungan ya, karena sekarang ini kan memang isunya isu lingkungan gitu. Terus yang kedua, kita ingin tahu juga nih, kedengaran enak banget ya kita di Jakarta, di Indonesia ini bisa Mbak Ika bisa ngunjungin ke Italia, ke Mediterranean, ke pulau-pulau yang tadi dijelasin, ke Norway. Enak banget gitu. Tapi kayaknya memang impian kita juga gitu ya. Nah, kita ingin tahu juga sih sebenarnya Mbak Ika itu kalau misalnya dari negara ke negara, kalau kita naik pesawat kan itu kan by passport ya, jadi pakai paspor. Kalau di sana gimana tuh teknisnya tuh ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana sih kita bisa berinteraksi dengan orang-orang yang tadi diceritain dengan pulau itu ya? Kadang-kadang kan mereka budayanya kan beda gitu ya. Dan bagaimana kita mengadaptasi bahasanya juga ya? Betul makanannya dan sebagainya gitu lah. Itu sih Mas Wiryo, selamat Hari Kartini. Terima kasih Pak Tama. Iya, langsung ditanggapi Mbak Ika. Ya, untuk pertanyaan pertama, karena di Eropa ini masih kita sailingnya masih di Schengen area ya. Jadi awal saya sailing itu pakai visa Schengen.
Jadi kita keliling ke Italia, ke Spain atau ke Greece itu masih pakai visa Schengen. Jadi nggak ada apa pembatasan kalau misalnya harus siap paspor atau apa. Cuman pertama aja gitu. Cuman ketika kita masuk ke pelabuhan, kita harus lapor dan kita harus nunjukin bahwa kita punya visa dan paspor ya tentunya gitu. Cuman tapi ketika kita masuk ke Gibraltar, karena Gibraltar itu salah satu part of UK. Nah itu baru kita harus telepon custom, kita harus ngubungin imigrasi seperti itu. Tapi untuk di negara Eropa, European Union, terutama untuk Schengen, nggak ada masalah karena masih bisa pakai Schengen. Tapi sekarang saya sudah punya resident permit di sini, residensi dari Norway, jadi itu tidak ada masalah. Jadi saya bisa keliling ke seluruh European Union countries gitu. Yang kedua, untuk interaksi dengan penduduk lokal, ini nih yang juga menarik gitu. Ketika saya di Norway, saya tidak mengira bahwa penduduk lokal itu sebagian besar penduduk lokal bisa berbahasa Inggris dengan lancar sekali. Gitu. Terus ketika kita ngobrol nih, misalnya ya, kita lagi ada di supermarket atau ketemu sekumpulan orang gitu di Norwegia. Ketika mereka tahu bahwa saya ini tidak bisa berbahasa Norwegia, mereka langsung switch ke bahasa Inggris, gitu. Jadi salah satu cara mereka untuk menghargai foreigner gitu yang datang. Soalnya di budaya mereka kalau misalnya kita ngomong pakai bahasa yang tidak dimengerti, itu sesuatu yang disrespectful, gitu. Oh, oke. Mereka sangat menghargai betul ya? Betul, sangat menghargai. Betul. Oke. Lalu apa yang membedakan perempuan Indonesia dengan perempuan di luar negeri, Mbak Ika? Menurut Mbak Ika ya? Kalau menurut saya, selama saya sailing sampai sekarang itu, apalagi di Norwegia ya, yang kita tahu juga orangnya itu, sorry to say for Norwegians, all Norwegians out there, agak antisosial. Jadi kehidupan di kapal itu bagi mereka itu ini sekali, cocok sekali gitu. Jadi mereka ini juga kalau berinteraksi dengan orang itu jarang gitu, dan banyak sekali perempuan-perempuan juga yang tinggal di kapal sendirian, sailing sendirian gitu. Mungkin tidak banyak, tapi ada gitu, dan mereka lebih memilih kehidupan yang seperti itu gitu. Terus perempuan-perempuan di sini itu mereka lebih berani karena mungkin ya privilege juga, privilege paspor, privilege mereka ada safety net dari pemerintah. Jadi mereka memiliki banyak safety net yang akhirnya mereka bisa berani untuk melakukan hal-hal yang mungkin bagi perempuan Indonesia itu kok bisa sih kayak gitu. Iya, lalu bagaimana mereka memandang perempuan Indonesia, Mbak Ika? Sebenarnya pas ada satu kejadian lucu itu pas saya ditanya salah satu teman dari waktu itu kita sailing di Spain, teman dari US bilang, kok kamu bisa terdampar di sini sih? Gimana ceritanya gitu? Akhirnya saya cerita, terus dia bilang gini, dia dulu pernah sailing di Indonesia, cuman dia surprise bahwa tidak banyak orang-orang di Indonesia itu yang sailing gitu. Terus dan mereka juga punya anggapan bahwa perempuan Indonesia itu kan sorry to say bukan agak primitif ya, tapi pemikirannya itu sangat tradisional sekali, sangat sampai sekarang masih seperti itu pandangan mereka terhadap perempuan. Betul. Ini juga kita agak kaget gitu pas waktu awal-awal kita sama-sama gitu kan. Pemikiran saya juga masih tradisional gitu, jadi nyapu, ngepel segala macam itu pekerjaan saya gitu loh, sedangkan dia ya udah lu keluar aja sana cari duit gitu. Oke, Mbak Ika, saya akan sapa netizen yang menyaksikan siaran ini melalui live IG kami. Di sana ada William Winarto 3004GM, selamat bergabung Pak William Winarto. Kemudian ada Makarim 758, ada Faris Rian, kemudian Eko Wahyudi 821 yang juga bergabung, ada Haryo Ristamaji, kemudian Fatma Sari 7580, Kurniawan Ju juga bergabung, DS Krisanti 1460, Salahuddin 125, Heri Mahawi, dan Mufid
670 bergabung. Ada Ajong juga, Handrojok juga bergabung, Jaipuri, Agus Purnawarman, dan banyak sekali yang bergabung. Tapi ada satu netizen yang mengajukan pertanyaan dari Haryadi Gunawan. Kak Ika, kapan nih fun trip ajak kita? Kapan ya? Siapa tuh? Haryadi Gunawan ya. Ini di Surabaya atau di Jakarta nih Pak Haryadi nih? Di Surabaya. Itu Oh, Surabaya. ya, Oke. teman saya di Surabaya. Oke, baik. Sekarang bisa menyaksikan langsung ya siaran ini di IG Sinta. Silakan Mbak Ika bisa menyapa mereka, Mbak Ika. Halo semuanya. Halo Kohari, apa kabar? Sudah lama tidak bertemu. Saya karena sudah berapa tahun ya? 2 tahun, dari tahun 2020 saya belum balik ke Indonesia. Ada rencana untuk balik. Ada rencana untuk balik ke Indonesia. Semoga saja akhir tahun ini atau awal tahun 2023 kita bisa cross Atlantik. Karena ini sudah telat banget gitu untuk crossing kemarin, dan juga jadinya kita memutuskan untuk mungkin akhir tahun ini atau tahun depan kita crossing Atlantik, crossing Pasifik, terus kemudian sampai di Indonesia gitu. Wow, itu perjalanan laut semua ya Mbak Ika ya? Betul, perjalanan laut. Kalau ada servis apa kapal bisa saya kasih sayap, mungkin saya terbang pakai kapal. Itu kan samudra yang dilalui ya Mbak Ika ya. Betul, nah gimana betul. tuh suasananya Mbak Ika pada saat misalnya badai atau apa begitu? Dengan kapal yang besar atau yacht yang pada umumnya Mbak Ika? Kalau untuk private ya, untuk private own, kapal kita itu sudah di atas rata-rata gitu. Apalagi berdua gitu. Cuman ya itu lagi dengan kapal yang ukuran segitu dan kita cuman berdua ya, akhirnya harus fokus nih, harus bagi tugas nih. Lu harus yang ini, lu kayak gini gitu. Jadi kemarin pas saya beberapa kali ada kena badai, cuman kemarin yang paling parah itu yang sampai ngerusak kapal. Itu pas waktu saya ada di Bay of Biscay, itu di antara Prancis dan Spain. Jadi pas waktu kena badai, waktu itu saya mikir gini, aduh ini udah awal perjalanan, udah kena badai, mana apa ini Belanda mau tutup, udah apa waktu itu kan sudah ada perbincangan ya bahwa Eropa mau tutup karena COVID gitu. Ya lockdown itu ya. Betul, hari pertama tuh ya sudah dihadapi aja gitu. Kapalnya rusak. Mau gimana lagi? Akhirnya pas waktu kita sudah deket di coastline di coast Prancis, di ini calling dari radio sama Coast Guard gitu, kalau apa kita minta bantuan apa-apa, akhirnya mereka kirim bala bantuan. Jadi waktu itu 40 jam ada terombang-ambing di badai, kita nggak bisa makan, nggak bisa minum, karena ya itu tadi, karena kita tidak ada persiapan untuk badai ya. I mean who knows gitu apa yang terjadi. Padahal waktu itu kita sudah cek forecast itu beberapa kali sebelum kita berangkat, cuman ya sudah gitu loh, alam berkata lain gitu, mau ngapain lagi gitu kan. Ya akhirnya ya sudah dilewatin saja. Pokoknya gimana caranya biar survive, biar kapal ini masih tetap ngambang gitu. Akhirnya pas nyampe, kita lihat, ya udah ini ada beberapa kerusakan parah yang makanya kita masuk Belanda, terus akhirnya repair itu sampai 1 bulan. Iya. Gitu. Oke, enggak kapok Mbak Ika. Enggak, tapi gini, setelah kita kena badai nih di Bay of Biscay, jadi kita keluar Belanda mau ke Norwegia, itu kena badai lagi. Iya. Tapi kita gini, ini nggak ada apa-apanya nih dari yang kemarin, smooth sailing nih, katanya gitu. Akhirnya ya sudah gitu, nggak kapok sih. Iya. Oke, jadi justru tertantang terus ya Mbak Ika ya, nggak kapok ya. Oke. Apa sih yang membuat Mbak Ika betah hidup di laut ya? Sebenarnya gini, lebih ke freedom ya, lebih ke freedom. Jadi saya lebih bisa kemana. Merasa bebas, lepas gitu ya? Betul, bebas, lepas, mau kemana aja juga ayo gitu. Hari ini mau tidur di Italia, besok bangun di Spain, oke gitu. Tapi sebenarnya juga ada beberapa ini sudah jadi perbincangan juga selama 1 tahun belakangan ini, bahwa saya kepingin ada campaign
untuk bahwa perempuan Indonesia itu bisa kok melakukan hal yang seperti ini, bahwa perempuan Indonesia itu juga bisa bermimpi seperti perempuan-perempuan yang lain yang ada di luar negeri, bisa naik kapal, bisa nyetir kapal sendiri, bisa berlayar ke sini ke situ. Sebenarnya itu tujuan sosialnya, dan kemarin juga sudah ada wacana juga, kemarin kita bikin rute, sebenarnya ada beberapa pilihan rute untuk pulang ke Indonesia. Jadi sepanjang rute itu bakalan ada campaign sedikit mengenalkan budaya Indonesia itu seperti apa gitu. Oke, hanya berdua saja ya Mbak Ika ya perjalanannya, ya. Campaignnya hanya berdua, kemana-mana berdua Mbak Ika ya. Betul, berdua aja, yang lain kontrak. Mbak Ika, saya bacakan beberapa tanggapan melalui WhatsApp juga ya dari Pak Imam. Mbak Ika, selamat Hari Kartini ya. Bisa berlayar terus, bisnisnya apa Mbak Ika? Pak Imam di Bogor mau tahu aja nih. Mau tahu aja apa mau tahu banget ini Pak? Oke, silakan Mbak Ika bisa menanggapi. Jadi saya kerja di salah satu perusahaan multinasional IT yang sekarang bukan karena pandemi ya, sebelumnya memang sudah kerja WFH, work from home, karena klien kita juga worldwide, dan suami saya juga dulunya pilot di military, terus habis gitu pindah ke airline, dan sekarang kita juga punya beberapa bisnis, salah satunya juga dulu kita nyewakan kapal sewaktu di Mediterania, cuman kita stop karena pandemi gitu. Salah satunya itu. Salah satunya itu, makanya nggak heran ya jarang di Indonesia Mbak Ika ya. Betul. Nggak kangen rawon atau apa gitu Mbak? Aduh. Atau rujak cingur. Nah itu salah satu hal yang saya kepingin, saya harus balik ke Indonesia nih one day. Karena kulinernya itu. Iya. Nah, Mbak Ika, ada pertanyaan dari Bu Yeti nih. Mbak Ika hebat sekali. Saya belum kesampaian ke sana. Boleh tahu Mbak Ika background pendidikan Mbak Ika, juga bagaimana bisa sampai aktif di sana itu seperti apa sih Mbak Ika? Nah, kemudian yang lain, mulai aja nang laut dilungkas Rioyo. Yo, sabar. Oke, Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Ya. Jadi background pendidikan saya itu IT. Saya juga ambil kursus di bidang pendidikan lain, karena menurut saya di antropologi, karena antropologi ini juga menarik bagi saya gitu. Sekarang saya lagi menekuni dan belajar bidang antropologi, tapi background saya sebelumnya di IT gitu. Kalau urusan kangen nggak mulai, yo sik sabar, mari kita mulai kok. Tenang aja. Ini pendengar Jakarta di luar Surabaya pada roaming saya ngomong bahasa Jawa. Iya, memang ini kan secara nasional Mbak Ika, jadi Surabaya juga dengar, Medan dengar, misalnya dengar. Jadi orang-orang Surabaya yang ada di daerah-daerah itu juga bangga loh. Oh, no area Surabaya saya kira nang laut terus. Nah, ini Mbak Ika, saya akan sapa dulu Pak Yanto ya, Pak Yanto Tovani. Oh ya, tapi sebelum saya sapa Pak Yanto, Mbak Ika mungkin bisa sapa warga Surabaya dengan bahasa Surabaya, dengan bahasa area-area Surabaya, Mbak. Silakan Mbak. Mbak Ika. Ya apa kabare? Sik kuat poso. Wis ojo sampai mokel, muga-muga iso sampai Rioyo, ketemu Rioyo, kuat ya rek posone. Iya, tak wakilin ya Mbak. Dia matur suwun ning. Sami. Oke. Mbak Ika, saya sapa Pak Yanto Tovani di Bogor. Pak Yanto, halo Pak Yanto. Selamat pagi Pak Wiryo. Pagi Pak Yanto. Saya jadi ingat Pak Kartosuwiryo. Tapi ini nggak pakai kartu loh ya. Jangan. Untung diterjemahkan Pak. Saya nama Jawa tapi bahasa Sunda. Oh gitu ya. Oh Barat, ya untung diterjemahkan. Iya. Selamat pagi Mbak Ika Permatasari, Olsen ya. Iya. Itu laut itu serem itu untuk orang-orang Indonesia itu. Misteri itu Mbak. Itu apalagi kalau cerita-cerita tentang segitiga masa lembu. Segitiga itu ya. Segitiga Formosa atau segitiga itu Bermuda itu ya. Itu pernah lewat situ Mbak. Makasih Mbak ya.
Oke. Yuk. Terima kasih Pak Yanto Tovani. Ya, Mbak Ika, ada nggak sih kangen pengen balik ke Surabaya, kemudian juga menjalankan aktivitas di Surabaya atau di Indonesia lah ya? Jangan di luar negeri saja misalnya. Mbak Ika, silakan Mbak Ika. Ada, makanya itu kan kita sebenarnya dari tahun lalu itu sudah kepingin lewat nyebrang terus untuk pulang ke Indonesia. Cuman karena there are so many things that we have to kan roaming lagi. Ada banyak sesuatu hal yang kita harus pikirin. Kapal juga harus at the top condition. Makanya kemarin pas waktu sekarang ini kita di Belanda, kita ganti kapal. Yang semoga kapal yang baru ini lebih kuat, lebih bisa untuk ocean going, meskipun kapal yang lama juga oke gitu. Cuman kita lebih memilih untuk daripada repair yang segitu mahalnya, mendingan kita jual lalu kita tukar tambah gitu dengan kapal yang lebih baru, yang lebih mumpuni untuk ocean going gitu. Karena ini yang dilewati 2 ocean besar gitu loh. Kita ngelewati Atlantik terus habis gitu ngelewatin Pasifik, itu kan belum lagi ini masih Pasifik terus lewat Papua, dari Papua masih harus ke Lombok, terus habis gitu parkir ke Surabaya, itu kan lumayan jauh dan membutuhkan kapal yang memang benar-benar kuat untuk ocean going gitu. Jadi ya doakan saja akhir tahun ini, tahun depan ya. Tahun depan bisa start crossing. Nanti ketika di Indonesia juga bakalan ada project-project lagi. Mungkin selama saya ngelewatin juga, kalau saya bisa ambilin sampah, saya ambil sampahnya, nanti saya kasih ke depo daur ulang gitu. Itu sih rencananya. Baik, Mbak Ika, sekali lagi selamat Hari Kartini dan sehat selalu. Salam untuk keluarga Mbak Ika. Sehat selalu Mbak Ika ya. Terima kasih. Ya, pendengar, demikian tadi Ika Permatasari Olsen, perempuan asal Surabaya yang hidup di sebuah kapal ya, yang sehari-hari membersihkan sampah plastik dan dari pantai-pantai di Norwegia. Terima kasih juga untuk Anda yang bergabung melalui live IG pagi hari ini. Merayakan semangat Kartini.